Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bersama Ibu Desi Uliani. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran kelima. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. 2. Siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. 3. Siswa dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. 4. Siswa dapat menceritakan karya tari daerah yang menggunakan properti. Kelima, siswa dapat berlatih gerakan tari daerah menggunakan properti dengan memperhatikan gambar atau video tari. Saat lomba, Dani merasa sesak napas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 2. Asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. 3. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. 4. Tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. 5. Bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. 6. Influenza atau flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Sekarang tugas kalian, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan. Buatlah ke dalam bentuk tabel. Buat di buku pendamping halaman 22 dan 23. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Jawaban, penyebab penyakit emfisema adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 2. Kata tanya siapa? Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawaban,
para perokok berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Kata tanya di mana? Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC menguncup atau mengecil. Kata tanya mengapa? Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Penderita TBC bernapas dengan terengah-engah karena paru-paru akan menguncup atau mengecil. Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Pada pembelajaran 2, kalian telah melihat video tari yang menggunakan properti. Berikut gambar beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. 1. Tari piring. 2. Tari payung. 3. Tari serimpi. 4. Tari janger. Sekarang tugas kalian adalah menceritakan beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Kemudian kalian pilih salah satu tarian tersebut dan praktekkan gerakan tariannya. Kirim video gerakan tarian kalian ke WA pribadi Ibu. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.